Laporan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur kepada Dr. Insinyur Haji Irianto Lamri MM. Kepada beliau dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Insinyur Seno Haji MSI beserta istri Ibu Wahyu Seno Haji. Kita ucapkan selamat dulu. Beberapa hari yang lalu beliau berhasil mempertahankan disertasinya di studi lingkungan Universitas Mulla Warman. Selamat dan sukses. Karena memang tidak banyak di Indonesia pejabat yang mau menyelesaikan S3. Alhamdulillah wakil gubernur kita juga gubernur kita sudah lulus S3. Juga hadir beserta istri saya Ibu Hajarita Ratina. Para ulama yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Khususnya Imam besar kita Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid, juga nanti akan memberi tausiah Pak Kiai Haji Ahmad Jaini LC. Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak dan hadir. Juga bapak-bapak ulama yang lain, juga senior kita Bapak Kiai Haji Suyatman. Banyak sekali murid beliau di sini. Dan kami kenal sejak kami mahasiswa. Beliau ini dulu kepala kantor, masih namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Makasih. Beliau juga adalah Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Islamic Center beserta pengawas yang hadir. Para pejabat Pemprov Kalimantan Timur, baik yang di jajaran Pemprov maupun yang vertikal, hadir di sini kesempatan Pak Kakanwil Kementerian Agama, juga pelaksana tugas asisten 1 bidang pemerintahan Pak Andi. Siapa lagi yang saya lihat tadi? Ada kepala dinas juga, Pak. Oh ya, ini teman kita di tim ahli gubernur, Pak Ketua Basnas. Makasih Pak, Bapak harusnya duduk di depan Pak. Dan seluruh pengurus yang hadir, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, saya selalu mendahulukan ibu-ibu yang saya hormati, karena Rasulullah mengatakan siapa yang kamu cintai 3 kali beliau sampaikan, ibumu, ibumu, ibumu. Jadi barang siapa yang tidak setia dan durhaka kepada ibunya, insya Allah masuk neraka. Betul ya? Bukan insya Allah, pastikan. Karena Allah pasti mengizinkan masuk neraka bagi yang durhaka kepada ibu. Teman-teman semua yang saya hormati, saya banggakan, seluruh pengurus Badan Pengelola Islamic Center, para undangan, saya tidak mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu, tapi saya senang WA saya alhamdulillah hadir Pak Wagub mereka dari undangan WA yang tidak sampai undangan fisiknya, karena sekarang dimungkinkan dengan teknologi itu. Ada teman kita tadi Pak Dinda Rusman Yakub ya. Ini senior juga ini, dulu beliau ini anggota DPRD beberapa periode, memimpin Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur cukup lama. Juga ada pengurus-pengurus masjid dan hadirin yang saya hormati. Izinkan saya mengawali laporan dan sambutan ini dengan 2 pantun. Burung nuri terbang ke awan, hinggap di ranting pohon rambutan. 1 Syawal sudah kita rayakan, halal bihalal mari saling memaafkan.
beli ketupat di pasar pagi, makannya pakai opor ayam dan rendang. Hari yang fitri telah kita rayakan, mari salah dan hilap kita hilangkan. Izinkan juga saya mengawali ini dengan tanpa bosan-bosannya mengajak kita bersyukur terus kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi nikmat sehat, kesempatan untuk bertemu, bahkan bernostalgia. Saya tadi ketemu beberapa teman yang saya juga karena udah lansia, saya ini masuk lansia sudah. Untung diingatkan, salah satunya penyanyi kita tadi, kalau tidak salah namanya Padli ya. Nah, dulu rambutnya hitam, sekarang putih semua. Itu 15 tahun yang lalu waktu saya sekda, nah, beliau jadi penyanyi Lamin Etam. Juga ada teman-teman lain tadi yang saya alhamdulillah bersalaman tadi, terima kasih. Yang pertama ingin kami laporkan tentang Islamic Center ini. Saya ditugaskan oleh Gubernur Kalimantan Timur, baru berjalan 4 bulan melaksanakan tugas sebagai ketua umum di sini. Bersama seluruh pengurus dan teman-teman, saya sama-sama sekretaris Dinda Ahmad Montohar. Beliau ini adalah dosen di Universitas Islam Negeri Samarinda. Dulu pernah jadi staf saya di Kaltara, kepala bidang ya di Dinas Pendidikan ya. Terima kasih Pak Habib yang baru datang. Dalam waktu 4 bulan itu banyak hal yang kami kerjakan bersama-sama pengurus. Termasuk salah satunya kita membuat laporan tahunan untuk kegiatan evaluasi apa yang telah dikerjakan, apa yang telah belum dikerjakan, apa yang harus kita perbaiki. Laporan tahun 2025. Meskipun saya memulai Januari di sini 2026. Mengapa kita buat laporan ini? Penting karena kita selalu ingin mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Dan saya ketika hadir di sini mengajak semua untuk kembali meluruskan niat untuk apa kita jadi pengurus di sini. Karena niat yang lurus itulah yang insya Allah mengantarkan kita terbebas dari siksa kubur dan insya Allah masuk surga berataan. Saya juga selalu meluruskan niat berusaha, meskipun manusia itu selalu ada hilap dan salah. Yang kedua, kita membenahi banyak hal memang, baik secara fisik maupun non fisik. Pak Wagub yang kami hormati, tentu Bapak juga sangat berpengalaman. Kita semua tentu dalam hidup ini menerima warisan dari pendahulu kita. Tentu warisan itu banyak yang baik, tapi banyak hal juga yang harus kita luruskan, kita perbaiki, kita benahi. Nah, dalam 4 bulan ini kita memperbaiki fisik kita dulu supaya nyaman dinikmati dan dilihat. Memang yang paling sulit itu adalah melakukan pemeliharaan, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan kompleks Islamic Center yang luasnya 7 hektar lebih ini, dan terutama Masjid Bait Raya Baitul Mustaqim yang kita tempati saat ini. Dan kita tahu semua sejarahnya. Saya bersyukur Allah mentakdirkan saya ikut terlibat dalam banyak hal di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun penganggaran pembangunan di Kalimantan Timur. Sehingga saya bersyukur kembali ditugaskan di sini dengan meluruskan niat tadi. Kita sudah bersyukur bersama-sama lingkungan masjid sudah kita bersihkan Pak Wagub. Alhamdulillah bisa kita lihat sendiri. Lalu banyak sekali gedung ini yang perlu diganti, direhab karena usianya sudah 20 dan 18 tahunan. Diresmikan pada 16 Juni 2008 ini. Tapi sebelumnya kan sudah dibangun. Dibangun sejak 2001 sampai 2007. Jadi sekali lagi saya informasikan, pencanangannya oleh almarhum Bapak Presiden Gus Dur. Lalu kemudian dilanjutkan dengan
pemancangan tiang pertama untuk pondasi di komplek ini oleh Presiden Republik Indonesia Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dan diresmikan oleh Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juni 2008. Jadi ada 3 presiden paling tidak komplek ini yang mewarnai pembangunan maupun peresmiannya. Karena itu saya mengajak tidak hanya pengurus, tetapi semua umat Islam yang ada di Kalimantan Timur dan Samarinda untuk menjaga aset kita bersama ini sebagai kebanggaan umat Islam dan dicatat sebagai salah satu masjid terbesar di ASEAN dan di Indonesia, termasuk arsitekturnya termasuk yang paling bagus. Keamanan dan ketertiban juga alhamdulillah bisa kita. Dulu orang sering hilang sepeda motor di sini. Ternyata setelah kita lakukan evaluasi, yang disalahkan pasti pengurus. Ternyata banyak kita itu kuncinya ditinggal di sepeda motor, parkir sembarangan. Nah, kita tertibkan sudah parkirnya, tanda-tanda arah dan sebagainya sudah kita buat. Sandal bisa hilang, sepatu bisa hilang. Nah, alhamdulillah dalam 4 bulan ini belum ada kedengaran lagi, semoga seterusnya. Lalu juga kebersihan ini yang paling sulit kita jaga, terutama toilet, tempat sholat dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan kita ingin dengan segala keterbatasan, dan apalagi Pak Wagub tidak bermaksud mengeluh ini Pak, tapi kami terus berusaha. Untuk tahun 2026 karena kita memahami efisiensi, biasanya ini kan aset Pemprov, jadi kami ini di bawah Pemprov, lembaga non struktural. Kita dapat bantuan untuk operasional sejak gubernur yang lalu 1,5 miliar. Alhamdulillah waktu zaman saya itu di atas 2,5 miliar. Dan kitalah dulu yang akhirnya listrik dan air ini ditanggung oleh Pemprov karena tidak mungkin dibayar oleh badan pengelola. Dulu pernah tercatat 2,4 miliar 1 tahun biaya listrik saja. Nah, alhamdulillah tahun ini kita dapat 750 juta dipotong 50%. Saya nggak tahu apakah, tapi saya yakin ini bukan kebijakan gubernur maupun wagub ya. Tapi insya Allah kita nanti ada audiensi, kita sampaikan. Mengapa? Karena dengan 1,5 miliar itu saja untuk biaya operasional, bayar gaji karyawan kita yang lebih 300 Pak, ternyata pegawai kita. Nah, ini jelas belum cukup, nah, tapi kita akan terus berusaha. Tentu semuanya kami laporkan kepada Pak Gubernur dan Wagub. Nah, yang terakhir pada kesempatan ini secara simbolis kami menyampaikan buku laporan tadi. Pak Sekretaris sudah siap ya? Pak, sudah siap buku tadi mau diserahkan. Oke, siapkan kepada Pak Wagub. Setelah Pak Wagub nanti sambutan. Di dalam laporan itu semua kami sampaikan. Bahkan saat ini saya selaku Ketua Umum telah membentuk tim pengawasan internal, atau di pemerintah itu ada auditor internal. Dan ini secara profesional dan kompetensinya dijamin karena mereka ini berpengalaman panjang di BPKP, pensiunan BPKP, lalu pengelola aset daerah, juga di bendahara. Kenapa? Kita ingin memperbaiki tata kelola keuangan, tata kelola seluruh lingkup masjid ini, tata kelola pemanfaatan aset juga. Karena ke depan nanti kita akan menghadapi, dan memang itu adalah amanah undang-undang yang nanti mau tidak mau harus dilaksanakan oleh kita semua. Demikian laporan dan sambutan ini saya sampaikan. Mohon maaf, dan sebelumnya saya atas nama pengurus dan pengawas Badan Pengelola Islamic Center menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Walaupun masih bulan Syawal, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.
Jalan-jalan ke Balikpapan. Saya besar di Balikpapan, Pak. Singgah sebentar di Gunung Tembak. Kenapa saya sebut Gunung Tembak? Di sana ada pesantren terbesar di Indonesia. Sekarang cabangnya 100, santrinya 20.000 orang. Dan saya alhamdulillah tahun 79 bersama pendirinya yang sudah almarhum Pak Kiai Haji Abdullah Said sering berdiskusi, dan waktu saya mahasiswa sering saya undang juga untuk jadi khotib penceramah di Unmul. Meskipun dulu banyak yang protes, katanya fundamentalis. Islam itu memang berbeda, berbeda itu adalah rahmat. Jadi biasa saja. Mari kita bersalaman dengan tulus keikhlasan. Mohon maaf lahir dan batin agar tidak ada yang retak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu memperkenalkan tadi oleh Dinda Selamat Said Sanib. Ini junior saya, aktivis HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dia memang banyak menulis buku. Saya tadi dikasihnya, tapi ini bagus buku ini, saya tidak bermaksud mempromosikan ya. Karena kalau promosikan bayar sama saya ini. Mana ini? Berdiri, tolong berdiri. Ini orang yang menulis banyak perlu dihargai loh. Karena banyak dari kita pandai bicara tidak mampu menulis atau tidak mampu melaksanakan yang dibicarakannya. Judulnya Mantra Kehidupan, motivasi. Dia memang motivator.